Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada channel ini. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar menganalisis korelasi dan regresi menggunakan aplikasi SPSS. Simak videonya berikut. Yang pertama adalah penggunaan korelasi dan regresi, yaitu untuk mengetahui apakah terdapat hubungan terhadap variabel terikat maupun variabel bebas. Dari semua hubungan variabel tersebut dapat kita lihat menggunakan salah satunya aplikasi SPSS. Di sini yaitu ada variabel bebas atau yang biasa disebut variabel X dan variabel terikat atau yang disebut dengan variabel Y. Variabel bebas di sini yaitu faktor-faktor yang mungkin saja mempengaruhi, yaitu ada teknik geologi X1, kita beri simbol, kemudian kehutanan, pertambangan, teknik sipil X4, pendidikan geografi X5, dan yang dipengaruhi atau yang berhubungan terhadap apakah ilmu tanah terdapat hubungan atau tidak. Baik, kemudian kita langsung buka saja aplikasi SPSS seperti ini. Ini bisa ditutup saja. Kemudian kita masukkan data yang tadi. Di sini ada data view dan variable view. Kemudian kita masukkan datanya di data view seperti yang tadi. Di sini kita ada data-data yang ataupun faktor yang mempengaruhi terhadap ilmu tanah. Kita copy paste data semuanya, Ctrl C, kemudian kita ke SPSS. Sini saja, langsung di data view untuk meletakkan datanya. Kemudian CTRL-V, maka akan keluar seperti ini. Kemudian kita beralih ke sebelahnya, variable view. Di sini name bisa kita kasih sesuai dengan simbol kita, yaitu di sini ada X1, kemudian X2, X3, X4, X5, dan Y. Kemudian kita juga bisa mengatur desimal yang ada di angka di data view. Misalnya X2 nya kita ingin 1 saja desimalnya di X2. Kemudian di X4 yang ini yang tidak ada angkanya, ini berarti ini adalah nilai-nilai 0, seperti itu biasanya ditampilkan di SPSS. 0,70, di sini 0,98, 0,84. Kemudian kita merapikan lagi, misalnya di Y nya kita ingin desimalnya Y yaitu misalnya 0 saja, maka akan seperti ini, dan menyesuaikan dengan keperluan data teman-teman. Kemudian labelnya kita menyesuaikan dengan keperluan. X1 tadi kita beri nama
teknik geologi X1, kemudian X2 nya kehutanan, pertambangan, teknik sipil, pendidikan geografi, dan ilmu tanah. Teknik geologi, kemudian ada kehutanan, kemudian pertambangan, enter, kemudian ada teknik sipil, enter, kemudian ada pendidikan geografi, enter, kemudian ada ilmu tanah. Nah, simbolnya juga boleh kita tulis supaya makin melengkapi dari data tersebut. Boleh juga tidak ditulis. Saya X1, kehutanan mengikuti di sini ya, mengikuti sebelahnya X2. Kemudian ada di sini pertambangan X3, teknik sipil X4, pendidikan geografi dibuat di sini X5. Nah, setelah ini kita melihat data view-nya otomatis akan berubah dengan simbol kita. Di sini ada X1, X2, X3, X4, X5, dan Y. Kemudian kita bisa pilih analyze di atas, kemudian pilih regression, linear. Perlu diketahui bahwa ada dependent dan independent. Nah, kalau di aplikasi SPSS, independent itu adalah variabel bebas dan dependent adalah variabel terikat. Jadi sesuai dengan data di sini atau data masing-masing punya teman-teman, itu kita bisa masukkan dependent. Dependent di sini ilmu tanah Y. Berarti kita klik di sini, kemudian kita pilih panah ini. Kemudian kita beralih ke independent. Klik. Kemudian teknik geologi kita blok semuanya. Kemudian tanda panah ini, variabel X nya kita masukkan semua, ada X1, X2, X3, X4, X5. Kemudian kita langsung pilih OK. Hasilnya akan keluar di output. Nah, hasilnya ini ada regression, ada model summary ANOVA, dan koefisien. Ini adalah termasuk korelasi dan regresi secara berganda atau simultan. Di sini kita tahu variabel enter dan remove-nya, variabel mana yang dimasukkan dan variabel mana yang dihapus. Kemudian ada model summary. Ini adalah nilai R yang ini adalah nilai dari korelasi atau tingkat keeratan dari suatu faktor-faktor tersebut, yaitu 0,727. Ini bisa dikatakan kuat,
atau bagus. Kemudian ada R square nya atau R kuadrat, yaitu 0,5. Kemudian ada juga ANOVA-nya. Di sini bisa kita baca F-sig-nya, yaitu jika nilai ini kurang dari 0,05, maka ini terdapat hubungan secara berganda, secara bersama-sama terdapat hubungan dari variabel yang kita masukkan. Kemudian jika lebih dari 0,05 maka tidak terdapat hubungan dari variabel yang kita masukkan. Karena di sini kurang dari 0,05, maka variabel ini secara berganda terdapat hubungan. Itu yang bisa kita baca dari F-sig ini. Kemudian koefisien, kita lihat di sini koefisiennya yaitu secara bersama-sama T-sig-nya. Kita bisa membaca di sini T-sig itu kurang, kita bisa baca lebih dari 0,05 di sini. Berarti T-sig-nya ini tidak ada secara masing-masing, itu tidak berpengaruh. Namun secara berganda, pada kasus ini secara berganda, yaitu terdapat pengaruh atau terdapat hubungan. Sedangkan T-sig-nya pada masing-masing variabel, kita dapat melihatnya di sini, itu tidak terdapat hubungan antara semuanya yang kita masukkan. Ini memang sering terjadi. Namun kita bisa melihat, misalnya kita kembali lagi ke data olahan kita. Di sini kita kembali lagi analyze. Kita ingin melihat secara satu-satu apakah mempengaruhi ataukah terdapat hubungan. Kita lihat di sini regression linear. Kemudian ini bisa kita keluarkan dulu dan semuanya kita blok. Kemudian kita masukkan lagi dependennya ilmu tanah Y. Kemudian teknik geologinya X1. Ini secara satu-satu kita lanjutkan. Kemudian jika sudah oke, maka akan keluar lagi di outputnya seperti ini. Ada variabel sama. Ini secara korelasinya yaitu keeratan, tingkat keeratan 0,7 bisa dikatakan bagus, yaitu kuat, tingkat keeratannya kuat. Kemudian di sini R square-nya 0,495 dan ANOVA-nya bisa kita baca F-sig yaitu kurang dari 0,05 di sini. Berarti ini terdapat hubungan. Kemudian koefisien bisa kita lihat di sini nilai T-sig-nya di sini kurang dari 0,05, berarti terdapat hubungan secara masing-masing antara ilmu tanah dengan teknik geologi. Dengan jika ada terdapat hubungan secara masing-masing, maka bisa kita tulis di sini rumus dari nilai regresi tersebut, yaitu di sini minus 22,307 plus 6,126 X, atau bisa kita tulis juga
X-nya itu adalah teknik geologi. Sama juga bisa teman-teman mengikuti ataupun mencoba satu-satu dari persamaan ataupun dari masing-masing secara sendiri-sendiri, yaitu ilmu tanah, misalnya kehutanan dengan ilmu tanah, pertambangan dengan ilmu tanah, ataupun teknik sipil dengan ilmu tanah. Bisa teman-teman cek kembali caranya seperti tadi yang kita praktekkan. Nah, jika berganda ini mau teman-teman menuliskannya, persamaan dari regresi tersebut, maka bisa kita lihat di sini, yaitu unstandardized B. Bisa kita tuliskan yaitu persamaan regresi A plus BX1 plus BX2 plus BX3 dan seterusnya. Bisa ditulis persamaannya dari unstandardized ini, yaitu minus 18,683 plus 3,455 X1, kemudian minus 0,005 X2, kemudian ada plus 1,657 X3 dan 0,426 X4. X-nya bisa teman-teman ganti dengan faktor-faktor teman-teman, yaitu misalnya di sini teknik geologi, kehutanan X2-nya, pertambangan X3, ada teknik sipil X4, dan pendidikan geografi X5. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih telah nonton video ini.